يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Tahun ini memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan itu memang ada 12 ya. Baik bulan Hijriyah maupun bulan Masehi kita menghitung bulan itu memang 12. Sebagaimana juga memang Allah sampaikan seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa Al-Qur'an itu sudah sangat sempurna mengatur kita. Sudah sangat sempurna mengatur segala sesuatu termasuk alam semesta ini. Dan itu terbukti, itu teruji dari sisi sains, memang bulan itu 12 dalam setahun gitu ya. Dan itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Berarti memang menunjukkan Al-Qur'an itu sudah sangat sempurna. Kira-kira kita yakin gak nih Al-Qur'an itu sudah sempurna, Pak? Kayaknya kurang kenceng nih yakinnya nih. Yakin gak kira-kira Al-Qur'an itu sudah sempurna? Yakin ya, insyaallah ya, karena itu bagian dari rukun iman ya. Rukun iman yang kedua itu adalah setelah iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, kitab Allah, malaikat ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah yang ketiga. Nah, Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu sempurna, berarti kalau ada orang yang kemudian tidak yakin dengan kesempurnaan Al-Quran, kalau ada orang yang kemudian ingin merubah Al-Quran, kira-kira di dalam Islam apa hukum orang yang seperti ini? Orang tidak yakin dengan kesempurnaan Al-Quran, padahal Allah sudah nyatakan Al-Quran itu sempurna, kemudian dia ingin merubah, dia merubah Al-Quran itu, kira-kira hukum orang seperti ini apa di dalam Islam? Ya, potong ya. Secara hukum fikihnya dia disebut orang mukminkah, orang muslimkah, orang munafik atau orang apa? Kafir, murtad ya. Jadi meskipun dia mengaku Islam, tetapi kalau dia meyakini, kalau dia melakukan perubahan terhadap Al-Quran, mengamandemen Al-Quran ya, dia ingin merubah dari berbagai sisinya, baik dari sisi maknanya, baik dari sisi hurufnya, baik dari sisi hukumnya dan seterusnya, maka orang seperti ini di dalam Islam disebut sebagai orang yang murtad, orang yang sudah keluar dari keislaman. Ya, karena nanti salah satu penggugur syahadat itu adalah ketika tidak yakin ya dengan ya Al-Quran diantaranya, yang mau merubah hukum-hukum Allah. Nah, ini bagi kita sangat penting. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran bagaimana Allah nyatakan kesempurnaan Al-Quran ini. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-An'am ya, ayat ke-115, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna ya, wa tammat kalimatu rabbika, kalimat Rabb kalian yaitu Al-Quran, sidqan wa adlan. Sidqan itu artinya apa Pak sidqan? Sidik, apa artinya sidik? Benar. Sidqan itu sidik ya benar. Wa adlan, adlan apa? Adlan, adil ya. Jadi Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna Allah turunkan, membawa kebenaran dan juga membawa keadilan. Apapun yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, baik itu kisah masa lalu, kejadian yang akan datang, ya, itu semuanya sidqan, itu semuanya benar, bukan hoaks. Ya. Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim, Allah sebutkan kisah Nabi Musa yang Allah wahyukan, Allah mukjizatkan bisa membelah lautan. Kalau menurut logika, menurut rasio kita, nggak mungkin lautan bisa dibelah dengan tongkat pula gitu ya, bukan dengan teknologi canggih gitu, dengan tongkat. Tapi ketika Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran,
Nah, itu berarti sidqon, itu benar, ya. Dan kita tidak harus memperdebatkannya, itu sudah pasti sebuah kebenaran, ya. Begitupun kalau Allah nyatakan di hari kemudian akan ada hari kiamat, di hari kemudian akan ada hari pembalasan, ya, akan ada surga dan neraka, maka itu pun sidqon, ya, itu sebuah pasti kebenaran yang kita tidak boleh meragukan sedikit pun akan apa yang Allah sampaikan, ya. Mungkin kalau menurut logika kita tadi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Musa, masih bisa diperdebatkan, benar enggak gitu ya. Kalau itu omongan manusia, kalau itu ucapan manusia, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau Allah yang menyatakan, ya, bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, itu juga sidqon, itu kebenaran. Termasuk juga di dalamnya ketika Allah sampaikan teknologi, ketika Allah sampaikan fenomena alam, itu semua sidqon, ya. Kalaupun nanti ternyata dalam perkembangannya ada perbedaan apa yang Allah sampaikan dengan real kenyataan yang kita hadapi, ya, yang salah itu bukan Allahnya, kitanya yang belum menemukan kebenaran itu, ya. Contoh tentang teknologi, contoh tentang fenomena alam, ya. Ketika dulu orang tidak tahu bahwa ada barzakh, ya, ada pemisah antara air lautan dengan air daratan, ya. Ternyata ilmuwan mencari-cari itu, mereka menemukan fakta. Menemukan fakta itu, mereka mencari literasinya, yang mereka temukan ada dalam Al-Quran. Tidak ada selain itu yang menceritakan tentang itu. Itulah luar biasanya, ya. Jadi Al-Quran itu sudah sangat sempurna, sudah sangat benar, dan juga adil. Jadi apapun yang Allah sampaikan terkait dengan aturan-aturannya, terkait dengan hukumnya, itu semua adil. Dan keadilan itu pun juga terkait dengan bagaimana fenomena alam juga, ya. Allah sampaikan matahari terbit dari timur, terbenam dari barat, ya. Dan juga fenomena alam tata surya yang lain. Itu semua di atas keadilan Allah, ya. Itu semua seimbang, ya. Allah nyatakan itu juga merupakan keseimbangan, keadilan Allah. Termasuk juga hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya. Itu semua adil. Tidak sedikit pun di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang aturan Allah yang kemudian menzalimi kita, ya, menzalimi makhluknya, tidak. Semua atas keadilan Allah. Meskipun mungkin bagi kita sebagai manusia dirasa memberatkan, gitu ya. Contoh misalkan hukum faraid, ya, hukum bagi waris. Menurut logika kita nggak adil, laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan perempuan. Toh juga sama anak kita juga, gitu ya. Yang laki-laki anak kita, yang perempuan anak kita, gitu. Kenapa ketika dibagi waris laki-laki dan perempuan dibedakan? Menurut logika kita. Tapi menurut Allah itu sudah adil, dan itu pasti yang benar, itu pasti yang adil. Nah, ini jamaah sekalian yang kemudian perlu kita pahami. Nah, ketika ada orang yang merubah itu semua, apa yang sudah Allah sampaikan ini, yang sudah tamat ini, tamat itu jadi bahasa kita juga, ya, tamat gitu, ya. Tamat itu selesai, berarti, ya. Kalau ada film tamat tadi sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, ini pun tamat ini artinya sudah selesai, sudah sempurna, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dan perlu dikurangi, tidak ada. Artinya sempurna ini tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, ya. Ditambahkan supaya menggenapi, diambil supaya kelebihan, gitu ya. Kelebihan kemudian diambil. Tidak seperti itu. Semuanya sudah sempurna, sudah pas takarannya, ya. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. La mubaddila li kalimatihi, ya. Tidak ada nanti seorang pun yang bisa merubah kalimat Allah itu, Al-Quran itu, ya. Allah nyatakan itu tidak perlu ditambah, tidak ada seorang pun nanti yang akan mampu menambah itu atau merubah itu, ya. Karena memang sudah sempurna dari Khaliq, ya, dari Allah sebagai Rabb, ya. Di Allah sebagai Rabb itu artinya
Rob itu nanti ya beda dengan Tuhan gitu ya. Rob itu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, dan Allah sebagai pengatur. Itu makna Rob diantaranya ya, pencipta, pemilik, dan pengatur. Jadi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sebenarnya tidak bisa diganti dengan kata segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena kata Tuhan dengan Rabb nanti berbeda. Ya. Kandungan makna Rabb itu diantaranya pencipta, pemilik, dan pengatur, gitu ya. Jadi Allah sudah atur sedemikian rupa. Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur alam semesta. Ya, jadi tidak bisa satu makhluk pun ya merubah aturan yang sudah Allah tetapkan. Ya, termasuk tadi Al-Quran sudah sempurna ya, jadi tidak perlu lagi ditambah. Nah, kesempurnaan itu akan betul-betul tergambar ketika memang kita menempatkan maknanya secara tepat, gitu ya. Jadi ketika kita mengkaji bahwa hukum Allah atau aturan Allah itu sudah sempurna, ketika kita memang menempatkan kalimat-kalimat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah harapkan, maka kita akan menemukan kesempurnaan dan ketepatan itu. Ketika kita beda di dalam mengekspresikannya, maka bisa saja menjadi berubah artinya. Contoh kalau dalam dalam bahasa kita ya, sedikit sedikit berbeda saja satu huruf nanti akan berbeda artinya. Contoh misalkan kata tua misalkan ya, tua dengan dua, berapa beda hurufnya? Satu. Yang satu hurufnya T, tua. Yang satu hurufnya D, dua, gitu ya. Dua, tua. Cuman satu huruf. Tapi artinya sama enggak? Beda. Mendekati enggak? Enggak. Ya. Misalkan kita bicara nih. Teman saya istrinya sudah tua. Ya, teman saya istrinya sudah tua. Gambarannya apa? Berarti dia pun sudah tua, teman kita, dan istrinya sudah sepuh gitu ya. Tapi kalau kita nyebutnya teman saya istrinya sudah dua, apa konotasinya? Berarti istrinya dua, ya bisa tua, bisa juga muda gitu ya. Itu beda. Satu huruf saja berbeda, artinya juga berbeda. Nah maka dari itu jamaah sekalian, terhadap Al-Quran pun ini yang harus kita perhatikan. Kalau tadi kita menyampaikan, kalau tadi kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu sudah sempurna, tidak boleh dirubah lagi, dan kalau ada orang yang berani merubah dan dia tidak yakin dengan kesempurnaan Al-Quran, maka tadi orang tersebut sudah keluar dari keislaman, meskipun dia masih mengaku Islam. Oh saya mah Islam, saya mah mukmin gitu ya. Tapi kalau kalau dia tidak yakin dengan Al-Quran tadi, baik satu huruf saja atau satu hukum saja, dia tidak yakin dengan itu dan dia mau merubah, maka tadi dia sudah termasuk murtad. Namun ada kalanya jemaah sekalian, orang-orang Islam itu sendiri justru malah merubah Al-Quran. Kira-kira yakin nggak? Ada orang Islam, dia yakin dengan kebenaran Al-Quran, tapi dia merubah. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada nggak Pak? Orang itu yakin Al-Quran itu sempurna, tapi dia suka merubah gitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Bener ada? Gimana adanya? Gimana? Orang siapa yang seperti itu? Ya? Nggak sengaja nggak mau belajar ya? Iya. Jadi ketika Al-Quran itu salah dibacanya, gitu ya. Ketika Al-Quran itu salah dibaca, ya. Maka tadi kata tua dengan kata dua, meskipun mirip-mirip ya, tapi artinya jauh berbeda. Maka dari itu jamaah sekalian, meskipun kita yakin dengan kesempurnaan Al-Quran, tapi dalam prakteknya banyak orang Islam yang tanpa disadari merubah Al-Quran itu. Bahkan bukan hanya sekedar merubah sedikit ya,
tapi merubahnya jauh sekali. Dengan cara apa? Pertama, ya, dengan salah membaca huruf. Ya. Tadi tua dengan dua kan salah baca huruf tuh ya. Huruf depannya salah baca. Nah, itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab yang levelnya level tertinggi, ya. Al-Qur'an itu bahasa Arab ya, dan bahasa Arabnya level tertinggi. Di mana ketika berbeda cara kita membaca, berbeda huruf yang kita keluarkan, yang kita bunyikan, maka artinya bisa jauh berbeda. Berarti apa? Al-Quran sudah dirubah maknanya tanpa kita sadari, ya, dengan cara membaca huruf yang salah. Nah, maka dari itu penting bagi kita sebagai kaum muslimin paham cara membaca ini. Nah, contoh misalkan ayat yang sering kita baca, ya, yang sampai lari pun kita hafal gitu ya. Misalkan Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, itu qul huwallahu itu kalau kita lihat tulisannya, depannya itu qul-nya itu pakai huruf apa? Qaf ya, qul. Artinya apa? Qul huwallahu ahad artinya apa? Katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalau kita bacanya pakai qaf, qul gitu ya. Tapi kalau kita bacanya pakai qul huwallahu ahad, kul, bukan qul tapi kul. Artinya apa? Pakai kaf kita bacanya. Artinya apa? Apa, Pak? Makanlah. Akala yakulu kul. Kalau tadi qala yakulu kul. Jadi harusnya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Artinya jadi makanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jauh enggak artinya? Jauh dan sangat bertentangan. Harusnya katakanlah, harusnya disampaikan kepada umat, harusnya didakwahkan bahwa Allah itu yang Maha Esa, la ilaha illallah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, katakanlah kepada umat manusia, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Ketika kita bacanya kul huwallahu ahad, makanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kayak gitu ya. Jauh artinya. Ya. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tepat dari sisi makhraj hurufnya. Termasuk juga Al-Fatihah juga sama, gitu ya. Apalagi Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu kan menjadi rukun di dalam sholat. Rukun itu artinya wajib benar, gitu ya. Ketika rukunnya salah, ketika rukunnya tidak sempurna, maka bisa jadi sholatnya menjadi tidak diterima juga, ya. Karena Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Penting bagi kita juga untuk mempelajari Al-Fatihah. Ya. Contoh yang disampaikan misalnya oleh Syekh Ali Jabir almarhum rahimahullah, ya, beliau menyampaikan Al-Fatihah itu ketika dibaca pakai ha dengan pakai ha itu berbeda. Alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ha, alhamdu. Artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Pakai ha, alhamdu, segala puji. Tapi kalau bacanya pakai ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Alhamdu artinya segala kematian, ya. Segala kematian, ya, lillah, milik Allah. Tapi yang apa? Lemah lembut. Jadi siksa yang lemah lembut. Sementara ketika Allah memerintahkan, ucapkanlah ucapan yang lemah lembut, jadinya ucapkanlah ucapan yang syadidah, yang sangat kasar, yang sangat bengis gitu ya. Jadi jauh artinya, bertentangan ya. Maka ini penting jamaah sekalian. Bagaimana kita terus ya memahami cara membaca Al-Quran, jangan sampai kita baca tapi malah justru tanpa disadari merubah Al-Quran, ya, karena salah di dalam menempatkan huruf. Itu diantara kesalahan yang sering terjadi. Pertama, salah menempatkan huruf, salah membaca huruf, ya. Yang kedua, yang sering terjadi juga kita ini ya adalah memanjangkan atau memendekkan. Memanjangkan yang pendek, kemudian memendekkan yang panjang, gitu ya. Berarti apa?
menambah huruf atau mengurangi huruf? Tadi kita sudah sepakat, Al-Quran ini sempurna, baik dari maknanya, baik dari kalimat-kalimatnya, termasuk huruf-hurufnya sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Al-Quran sudah tamat, sudah sempurna. Ya. Maka ketika kita membaca yang panjang dipendekkan, berarti mengurangi huruf, atau memanjangkan yang pendek menambah huruf. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita panjangkan misalkan. Berarti menambah huruf apa di situ? Huruf wawu, ya. Alhamdulillah, jadi ada panjang dalnya, berarti menambah huruf wawu di situ. Ya. Atau kita pendekkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan ya. Alamin harusnya panjang, alamin, ini alamin, ya, berarti mengurangi huruf alif, ya. Ini sering terjadi, ya. Ini di tengah-tengah kita, ya, bahkan mungkin bisa jadi kita sendiri gitu ya, tanpa disadari kita merubah Al-Quran. Tentu saja panjang dan pendek ini banyak juga diantaranya yang merubah makna, ya. Misalkan, qala rabbana, qala. Nah, qala ini ketika dibaca panjang, qala artinya mereka berdua berkata. Ya, mereka berdua berkata qala. Tapi ketika dibacanya pendek, qala, dia berkata. Artinya apa? Subjeknya jadi berubah. Ya. Harusnya dua orang, qala. Ini kita baca pendek, qala, jadi satu orang. Atau sebaliknya, harusnya pendek, qala, kita baca qala. Kita baca panjang, berarti harusnya subjeknya satu, ini subjeknya jadi dua. Jadi dua orang. Berarti merubah makna itu sendiri. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jadi panjang pendek, selain menambah huruf, juga bisa merubah makna, bisa merubah arti. Ya, kecuali panjang pendeknya, kalau harusnya 5, kita cuman 3 misalkan, ya, kurang sempurna saja, ya. Tapi secara makna mungkin tidak berubah. Tapi banyak di antara panjang pendek ini yang kemudian merubah arti. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, harus ada alifnya yang menandakan ya Rabb kami, ya. Berarti menunjukkan kita banyak, menunjukkan jamak. Rabbana, kalau pendek nggak ada artinya juga. Harusnya kalau sendirian Robbi, ya. Kalau sendirian kan Robbi, ya. Kalau Rabbana pendek misalkan, ya jamak bukan, ya sendiri juga bukan, gitu ya. Mufrad juga bukan. Maka penting juga kita memperhatikan panjang dan pendeknya. Atau juga yang ketiga, ya, yang sering juga terjadi adalah terjadi penambahan huruf dengan mentasydidkan, mensyidahkan, atau mengurangi tasydidnya. Karena syiddah itu, tasydid itu artinya apa? Huruf yang double, ya. Syiddah itu artinya huruf yang double, huruf dua huruf digabungkan, ya. Rabbighfirli, Rabbi. Nah, Rabbi itu berarti ada ro, ada ba, ada ba. Kalau Robbi berarti cuma satu banyak. Ketika kita hilangkan tasydidnya, ya, berarti kita buang satu huruf di dalam Al-Quran. Ketika kita tambah tasydidnya, ya, harusnya tidak ada tasydid, kemudian kita tambahkan, berarti kita menambah satu huruf di dalam Al-Quran. Gitu ya. Memang begitu? Iya, memang begitu ya. Makanya, jemaah sekalian, penting bagi kita belajar Al-Quran. Khususnya belajar cara membaca yang baik dan benar. Kalau tidak, akan seperti itu jadinya. Ya, akan banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Maka kesalahan itu ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi. Kesalahan jali itu kesalahan fatal. Tadi, salah huruf, ya, salah panjang pendek, salah tasydid atau bukan, itu diantara kesalahan-kesalahan jali, kesalahan fatal. Ada juga kesalahan-kesalahan khafi, kesalahan ringan, yang itu ketika dilakukan tanpa sengaja, ya hanya mengurangi keutamaan saja, kesempurnaan.
gunnah misalkan ya, min qabli, harusnya ketika nun mati bertemu dengan qaf ya, karena qaf ini huruf isti'la, huruf tebal, maka bunyi dengungnya harus tebal. Min qabli, misalkan kita samakan min qabli misalkan ya, berarti kurang sempurna saja, tetapi secara makna mungkin tidak berubah ya. Tetapi jamaah sekalian ya, meskipun kesalahan-kesalahan khafi ya, jangan sampai juga kita ya lakukan ketika kita sudah mulai paham. Jangan mentang-mentang tidak merubah makna kemudian kita seenaknya saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian, manusia terbaik di antara kalian itu adalah man ta'allamal Quran, mereka-mereka yang mau mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Ya. Jadi guru-guru ngaji kita ini ya, meskipun terlihat enggak elit gitu ya guru ngaji dibanding dengan direktur misalkan beda. Padahal mereka itu adalah khairukum, sebaik-baik manusia di antara kita. Ya. Karena mereka mau mempelajari Al-Quran, termasuk cara membacanya tadi, wa 'allamahu, dan mereka semangat untuk mengajarkan itu. Gitu ya. Nah, maka kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di antara kaum muslimin, pelajari Al-Quran itu. Ya. Kemudian punya semangat untuk juga mengajarkan. Ya minimalnya tadi ya, kita belajar itu minimalnya jangan sampai terjadi kesalahan demi kesalahan yang itu menjadi patah. Apa target kita belajar membaca tadi? Ya, Rasulullah juga menyampaikan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi target kita adalah mahir. Jadi mahir itu ternyata bahasa Arab, Pak. Kita kan juga mahir ya, mahir itu artinya jago gitu ya. Bahasa kita kan mahir itu jago. Ternyata mahir itu bahasa Arab ya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, beserta para malaikat ya, yang mulia, ma'as safaratil kiramil bararah ya, yang mulia dan taat ya, tidak salah. Jadi orang-orang yang mahir itu golongannya itu akan diangkat oleh Allah ya, dibersamai oleh para malaikat, digolongkan bersama para malaikat. Itu orang-orang yang mahir ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dia merasa kesulitan, dia terbata-bata ya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia merasa kesulitan, lahu ajron, bagi dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau dia mau belajar, tidak kemudian diam saja, tidak bisa, tapi diam, malu mau belajar gitu ya, nggak enak gitu ya. Dia tidak mau belajar, maka ya dosa, kesalahannya menjadi dosa, karena dia tidak mau belajar. Tapi kalau dia dalam proses belajar, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan itu insya Allah dalam koridor maafnya Allah. Bahkan lahu ajron, mendapatkan 2 pahala. Ya, bagi mereka yang terbata-bata, kesulitan ya cara membacanya. Tapi bagi kita yang ingin meningkat level kita, maka yang kita kejar itu adalah al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan dibersamai oleh para malaikat tadi, digolongkan bersama malaikat ya. Nah, apa kriteria mahir itu? Apa ciri-ciri bahwa kita itu sudah mahir membaca Al-Quran? Ada 2. Seseorang itu disebut mahir membaca Al-Quran 2 kriterianya. Yang pertama benar, yang kedua lancar. Ya. Jadi ciri-ciri orang mahir itu ketika dia benar cara membacanya dan juga lancar. Tadi benar makhrajul hurufnya, benar panjang pendeknya, benar gunnahnya, ya, benar cara membaca huruf-huruf muqatta'ahnya, benar cara membaca huruf-huruf gharibnya, ya, dan seterusnya. Ini kategorinya mahir ya, salah satu cirinya adalah mahir. Yang kedua lancar. Selain mahir, dia pun harus lancar. Selain mahir, selain benar ya, selain benar, dia pun harus lancar. Ya, kalau dia benar tapi pelan-pelan gitu ya, hati-hati banget, ya belum disebut mahir.
Ya sama kayak orang nyetir juga, ya bener sih, nggak salah belok, tapi pelan-pelan, hati-hati banget gitu ya. Berarti nggak mahir gitu ya. Kalau mahir kan set gitu ya, ngebut gitu ya. Kalau mahir, ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, orang itu lancar banget gitu ya. Tapi ya nggak benar gitu tadi, panjang pendeknya diterabas aja gitu ya. Makhraj hurufnya juga ya mungkin berantakan gitu ya. Gunahnya dan lain sebagainya, kedengaran sih lancar, ya lancar gitu, banyak nggak ada kagok-kagoknya sedikit pun gitu ya. Tapi ternyata ketika kita coba simak, oh itu tadi panjang pendeknya, makhraj hurufnya gitu ya, masih banyak yang kurang tepat ya. Jadi itu kategorinya, kita harus benar dan kita harus lancar. Nah, sebelum kita mengutamakan lancar, yang pertama yang harus kita kuasai adalah penguasaan benar dulu, ya. Benar dulu, baru kita lancarkan. Jangan sampai ngejar lancarnya, tapi benarnya berantakan, ya. Benar dulu prosesnya, baru kita lancarkan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam nanti belajar Al-Quran, khususnya belajar baca ya tahsin kalau kita sebut gitu ya, kalau di kita perbaikan. Tahsin itu artinya perbaikan, dari kata hasan. Hasan itu kan baik. Tahsin itu bagaimana kita memperbaiki bacaan kita. Nah, di dalam kita tahsin nanti ya, kan di dalam tajwid itu ya, di dalam kebaikan kebenaran tadi itu, benar itu nanti ada tajwid di dalamnya ya. Tajwid itu diantaranya tadi makhrajul huruf, panjang pendek, mad gitu ya. Itu bagian dari tajwid. Nah, kira-kira kan tajwid itu nanti ada teori, ada praktek gitu ya. Kira-kira menurut kita ini, bisa nggak sih orang itu bacanya benar tapi tidak paham teorinya? Kira-kira bisa nggak, Pak? Dia itu nggak paham teorinya, tapi kok bacanya benar? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisanya gimana, Pak Anwar? Ya, kenapa bisa? Tapi dia nggak paham teorinya. Kok tapi bahasanya benar? Kira-kira bisa nggak? Mungkin nggak gitu ada orang seperti itu? Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Mungkinnya yakin kan? Teorinya lupa, misalnya belum pernah ngaji. Tapi ditanya itu nggak tahu ya. Lupa gitu ya. Pernah belajar tapi lupa gitu ya. Iya, betul. Ya bisa seperti itu ya. Jadi bisa, ya, jawabannya bisa. Bisa nggak? Mungkin nggak? Orang itu nggak paham teorinya, nggak paham tajwidnya, tapi bacaannya benar. Bisa nggak? Sangat bisa. Bukan bisa lagi, sangat bisa gitu ya. Bukan bisa lagi, sangat bisa. Ya. Emang benar kayak gitu? Benar, Pak, gitu ya. Bagaimana caranya? Kira-kira caranya gimana? Tidak paham teori, tapi bacaannya benar. Kira-kira gimana? Mendengarkan kaset, ya. Tapi yang lebih tepat bukan mendengarkan, belajar langsung ke gurunya. Ya, namanya talaki namanya. Datangi gurunya, Pak, ini cara bacanya gimana? Dibacakan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hukumnya? Nggak tahu. Kan gitu ya. Di dalam alhamdulillahirabbil alamin apa hukumnya? Ada mad nggak? Ada gunah nggak? Nggak tahu. Sama gurunya gitu, saya ikutin aja. Nah, gitu. Istilahnya ngikutin, jiplak gitu ya. Itu namanya talaki. Proses berguru langsung, bertemu langsung dengan seorang guru. Kalau hanya mendengar, entah itu dari kaset, entah itu dari radio, bisa saja terjadi kesalahan. Contoh, nanti di dalam tajwid itu ada gharib, di antaranya ada ismam. La ta'manna, la ta'manna. Bacanya itu harus dimonyongkan dulu. La ta'manna. Ya. Saat menggunakannya itu, nunnya itu, menahan itu harus ada monyongnya dulu. La ta'manna, bukan la ta'manna, bukan diam. Mulut itu la ta'manna. Nah, kalau hanya mendengar, kita nggak tahu itu. Maka harus belajar langsung kepada seorang guru. Namanya talaki, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ditalaki oleh malaikat Jibril, ya. Dan Rasulullah mentalaki para sahabat. Para sahabat mentalaki sahabat yang lain, mentalaki yang lain-lainnya juga, ya, tabiin ke tabiin dan seterusnya sampai kepada kita. Maka nanti bersanad juga, ya, meskipun kita tidak tahu teorinya. Ya, jangankan itu.
Yang suka nyanyi ya, kita dengar dari radio misalkan, kita kan enak aja nyanyiin, padahal kita nggak tahu notnya, ya. Kita sering dengar, akhirnya kita bisa juga nyanyi seperti itu, gitu ya. Cengkok-cengkoknya sama, panjang pendeknya, ngayun-ngayunnya, iramanya sama, padahal kita nggak tahu, ya. Itu tuh kuncinya apa sih? Kunci Inggris pokoknya apa? Nggak ada kunci Inggris ya. Notnya apa sih, gitu ya? Kita nggak tahu, tapi kita bisa nyanyi sebagaimana seorang penyanyi aslinya. Nah itulah, apalagi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa kita bicara benar, ya, membacanya dengan benar, dengan cara proses talaqi. Ya. Makanya hukum membaca dengan benar itu fardu ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara membaca benar itu fardu ain. Kita semua wajib bacanya benar. Apalagi itu rukun di dalam salat. Wajib. Tapi cara mengetahui teorinya, ya, panjang pendeknya hukumnya apa di situ, ya, dalam Al-Fatihah itu apa sih hukum-hukumnya, hukum tajwidnya, ya, nggak tahu. Nah, kewajiban memahami hukum tajwidnya itu disebut fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Kalau di dalam satu kumpulan sudah ada yang paham, ya, maka kita tidak dosa kalau kita tidak tahu. Tapi kalau cara bacanya itu fardu ain, kita semua wajib gitu, nggak bisa diwakili gitu ya. Asli anu kan udah bisa imam, saya berarti nggak wajib dong? Enggak, tetap wajib gitu ya. Wajib bacanya benar, gitu ya. Apalagi Al-Fatihah tadi ya. Nah inilah pentingnya nanti kita belajar Al-Quran, ya. Perlunya kita tahsin. Maka alhamdulillah ya, di sini ada Serponco ya yang mengajarkan tahsin kepada kita semua. Ikuti itu, Pak, ya. Karena itu bagian dari, kalau bahasa kita itu apa ya, hujah kita nanti di hadapan Allah. Ya, kamu kok salahnya bacanya salah? Saya sedang belajar gitu kan. Malaikat, saya sedang belajar nih. Jadi proses salah kita itu masih dalam proses belajar, insya Allah. Kayak anak kita ini. Anak kita salah, tapi kita tahu dia itu sedang belajar. Kan kita nggak marah gitu ya. Oh ya biarin dia, makan sedang belajar. Tapi anak kita salah, sudah kita bilangin, sudah kita tunjukin, tapi dia bandel gitu ya, nggak mau belajar. Ketika dia salah pasti kita marah banget gitu ya. Nah, itulah Allah pun demikian ya. Jadi kita belajar itu menjadi hujah di hadapan Allah nanti, meskipun kita salah dalam cara membacanya, tapi kita dalam proses belajar, insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita itu dan tetap memberikan pahala atas kesalahan-kesalahan yang kita baca. Karena tadi ya, waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata mungkin banyak salahnya pastinya kan, terbata-bata panjang pendeknya, tajwidnya, syiddahnya, dengungnya, pasti dia tidak sempurna ya, dan dia merasa kesulitan dengan itu. Kata sabda Rasulullah, lahu ajron. Bagi mereka yang seperti ini, asalkan dalam proses belajar mendapat 2 pahala, mendapat 2 kebaikan. Lain halnya kalau baca kita terabas terus gitu ya, meskipun terlihat tadi lancar tapi banyak salahnya, tapi kita tidak mau belajar ya, maka bisa jadi kesalahan-kesalahan itu nanti menjadi dosa bagi kita. Karena ada perubahan nilai Al-Quran tadi, perubahan makna Al-Quran tadi. Ya, harusnya katakan dari Allah yang Maha Esa, jadi makanlah ya Allah yang Maha Esa. Karena itu tiap hari kita ucapkan ya. Kan kita ikhlas banget ya kalau baca Al-Ikhlas gitu ya. Yang sering kita baca Al-Ikhlas itu. Kalau salah baca berarti kan salah arti. Baru satu ayat itu, Qul huwallahu ahad. Ya. Begitupun ayat-ayat yang lainnya, Allahus Samad ya. Allahus Samad pakai sa misalkan, bukan pakai sod. Allahus Samad harusnya sod, kita bacanya pakai sin misalkan. Artinya juga pasti beda. Dan seterusnya ya. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan pernah lelah untuk belajar Al-Quran ya, karena begitu banyak Rasulullah menyampaikan kepada kita fadilah, keutamaan kita dekat dengan Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Nah tentu bacanya ini tadi baca dengan baik dan benar ya. Ya kita terus belajar.
Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, ya, memberikan syafaat, memberikan pertolongan atas izin Allah, li ashabihi, bagi siapa? Ashabi, bahasanya ashab. Ashab itu kan berarti sahabat-sahabatnya. Namanya sahabat nggak mungkin ketemunya sekali. Kita bertemu dengan presiden sekali, apakah kita disebut sebagai sahabatnya presiden? Enggak. Kita bertemu dengan seseorang sekali, apakah kita disebut sebagai sahabatnya? Enggak. Yang namanya sahabat itu kemana-mana berdua, kemana-mana menyatu, ya, bahkan sampai curhat juga kepada dia, ya, makan mungkin bersama. Artinya saling atau sering bertemu, ya, saling mengaitkan hati, ya, saling percaya. Itu sahabat. Maka bahasa hadis pun seperti itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat, di mana saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Hari ini kita sulit, masih banyak yang lain untuk kita minta tolong. Si A nggak bisa, kita bisa cari ke si B. Si B nggak bisa, ke si C, si D, dan seterusnya. Tapi di akhirat kelak, masing-masing kita mempertanggungjawabkan pekerjaan atau perbuatan kita masing-masing. Maka di situ kita sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan syafaat. Ya, selain syafaat dari Rasulullah, syafaatul uzma, ya, syafaat terbesar, maka salah satunya adalah atas izin Allah, Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Li ashabihi, tapi syaratnya kepada sahabat-sahabatnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca sebenarnya, tapi bagaimana dia juga mentadaburi, bagaimana juga dia mengamalkan dan mengajarkan, termasuk menghafal juga. Itu kategori ashab, kategori sahabat Al-Quran. Ya, dia membaca, dia belajar gitu ya, mempelajari bacaannya, mempelajari kandungannya, itu tadabur gitu ya. Kemudian juga mau menghafalnya, mau mengajarkannya dan mempraktekannya. Itulah interaksi kita dengan Al-Quran. Dan tadi diawali dengan bagaimana kita mau mempelajari bacaannya. Ya, jangan sampai sehari blong sama sekali, ya, kita nggak baca sama sekali. Bahkan mungkin 3 hari, bahkan mungkin seminggu, bahkan mungkin sebulan, ya. Alhamdulillah. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman, dengan Al-Quran sebulan tidak pernah kita sentuh, tidak pernah bertemu, tidak pernah curhat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Maka bagi kita minimal kita punya target. 1 hari 2 lembar kah, syukur-syukur punya one day one juz, ya, 1 hari 1 juz. Ya, itu saja jamaah sekalian, waktu isya sudah masuk. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon sama Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan keinginan, ya, dan azam yang kuat kepada kita agar kita mau mempelajari Al-Quran, mau belajar Al-Quran, khususnya belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar agar kita menjadi mahir. Syaratnya tadi benar dan lancar, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan hidayahnya untuk senantiasa berada di dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Kebenarannya datang dari Allah, kesalahannya datang dari kebodohan saya pribadi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.